Oke sobat otodidak, kembali lagi dengan Om Satrio. Kali ini saya berada di Kendal ya teman-teman. Salah satu proyek gas kreatif kandang ayam broiler yang berlokasi di Kendal punya Bapak Agus, yang kebetulan telat untuk mereviewnya teman-teman. Nah ini dia kandangnya ya. Ini jalan, ini kandangnya. Nah ini sudah jalan 5 periode, hampir 1 tahun. Dan kebetulan saya baru perjalanan dari muter-muter, dan ini sekalian mampir. Nah saya ingat belum saya review, makanya ini mampir sekalian cross check untuk kandang yang sudah jalan 5 periode. Sama dengan kandang Mas Aris juga itu telat review juga. Nanti ada 2 kandang lagi teman-teman di Kendal itu yang belum sempat saya review juga. Nanti kalau masih ada waktu akan kita teruskan untuk reviewnya. Siap. Jadi untuk lokasi kandang ini dekat dengan pantai juga ya teman-teman, daerah pesisir ini ya. Udaranya panas gitu ya. Ini kalau saya amatin untuk performa di kandang-kandang daerah pesisir itu cukup bagus, tapi kembali lagi ke pengelolaan ya teman-teman. Nah, untuk lokasi strategis, ini untuk jalan, akses masuk ke kandang, itu area gudang ya. Di sana area gudang untuk pakan, skam dan sebagainya itu lewat sini, lewat samping. Dan ini adalah blowernya, blower berada di depan. Dan ini sudah lengkap dengan deflektornya teman-teman. Untuk dimensi kandang adalah 12 x 72. Untuk konstruksi utama di kandang ini menggunakan IWF 150. Bagi yang tanya budget ya, silahkan WA saja, karena untuk kandang ini memang telat di review, jadi untuk harga dulu sama sekarang sudah beda. Oke, sekarang sedikit kita review. Untuk terpal ini menggunakan terpal warna putih ya teman-teman. Untuk sistemnya ini masih sistem tirai mati sebelah. Jadi di sana ada handwind, tapi yang sebelah sini mati, begitu ya. Nah, seperti ini. Jadi yang sini mati teman-teman. Nah, kalau yang sebelah sana itu ada handwindnya, jadi bisa naik turun, begitu. Nah ini untuk blower kita menggunakan Kun fiber. Nah, seperti punya Mas Aris ya, itu seperti ini juga ya. Ini ada 6 unit, 6 blower per lantai, jadi total ada 12 blower ini teman-teman. Untuk sistem kontrol itu kita menggunakan sistem yang biasa ya, jadi on off ya, masih direct gitu ya teman-teman, belum menggunakan sistem variabel. Karena kembali lagi untuk peralatan itu kita sesuaikan dengan kemauan peternak, begitu ya teman-teman. Jadi kita ikuti kemauan dan budget, jadi bisa disesuaikan semua. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian gudang.
Jadi di sini untuk gudang berada di samping ya teman-teman. Jadi untuk pintu panen terdapat satu saja di tengah. Di sini. Kalau tempat Mas Aris itu ada dua ya. Nah, kalau di sini ini karena letak gudang berada di tengah, maka untuk pintu panen ada satu ya. Gitu. Nah, di sini terdapat gudang sekam. Untuk cooling pad berada di belakang gudang ini. Di area gudang ini untuk area ruang genset berada di sini ya. Ini ruang genset dan di sini terdapat kamar mandi dan di sini di sebelahnya itu terdapat pintu masuk ke area gudang. Untuk cooling pad kita lihat, oh ini untuk gensetnya teman-teman. Saya mau masuk susah ini soalnya ada kursinya di sini. Nggak usah masuk, jadi lewat sini aja. Untuk sistem masih manual ya teman-teman. Jadi untuk panel MDP atau selektor COS nya itu masih manual ya. Untuk perpindahan antara PLN ke genset itu masih manual. Sebenarnya sayang juga teman-teman karena ini genset sudah otomatis. Tinggal tambahkan panel ATS sudah oke, ini sudah bisa otomatis ya. Lanjut kita lihat ke area cooling pad. Area cooling pad. Nah, ini area cooling pad teman-teman. Ini kemarin memang untuk pengerjaan dengan kita tim gas kreatif itu belum ada finishing ya teman-teman. Nah, jadi masih hebel polos seperti ini dan ini ternyata sekarang baru dikerjakan untuk finishingnya. Jadi di plester aci gitu ya teman-teman. Ini teman kok nggak ada tukangnya, nggak tahu nih. Mungkin baru libur teman-teman. Nah, ini untuk cooling padnya nih. Ini 5 periode jalan ya teman-teman. Masih bagus ini. Nah, untuk galvalum saja nih teman-teman. Jadi untuk galvalum itu sudah ada beberapa titik itu yang berkarat itu. Nah, ada sedikit ya teman-teman. Tapi wajar lah ya, masih wajar. Nah, ini untuk cooling pad panjangnya 12 meter ya teman-teman. Dan ini total kalau kanan kiri itu jadi 24 meter. Jadi satu sisi 12 meter, kanan kiri berarti 24 meter ya. Nah, oke bener ya. Gitu. Nah, di sini untuk bagian ujungnya ini dapat parahnya juga, tapi ini sudah sobek-sobek. Ini dulu sudah terpasang tapi sekarang udah rusak, udah waktunya ganti. Ini kebetulan untuk kandang ini saat ini baru kosong, jadi belum ada ayamnya, tapi sudah mau check in karena pakan juga sudah datang. Nggak tahu entah tadi nanti sore atau kapan, saya juga nggak tahu jadwalnya. Ini untuk sisi sebelah sini ya teman-teman. Ini cuman untuk pengelolaan kandang ini harusnya dibersihin lagi ya, seperti ini saluran air ini nggak ada rumput-rumput itu. Nanti kalau hujan salurannya mampet, air masuk ke dalam kandang, wah kelembapan naik, wah bahaya itu. Dibersihkan lagi. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke dalam kandang ya teman-teman. Oke, masuk ke area gudang. Nih area gudangnya seperti ini ya teman-teman. Nah, itu pakan sudah datang. Ini dimanfaatkan untuk dapur ya. Nah, di sini gudang untuk tempat pakan.
Dan di atas ini untuk ruang genset itu bisa dimanfaatkan untuk tempat tidur ABK. Sekarang kita masuk ke lantai 1 dulu aja ya teman-teman. Wah, ini untuk skat broding, tirai brodingnya sudah terpasang juga teman-teman. Untuk pakan dan minum teman-teman, len pakan dan minum masih manual ya, masih manual. Terdapat 5 len pakan dan 4 len minum. Nah, ini untuk kontrolernya ditaruh di dalam kandang karena memang request dari kemitraannya itu, permintaannya di sini penempatannya. Ini menggunakan controller breeder logic dengan 6 blower ya. 6 blower dengan sistem yang masih direct atau biasa atau jalan seperti Timetron dan Tunos seperti itu. Ini sistemnya sama persis, jadi belum variabel speed. Terdapat 6 pengaturan 6 blower, cooling pad dan heater. Untuk konstruksi ini menggunakan IWF 150 ya teman-teman. 150 untuk lantai bambu ya, untuk lantai 2 menggunakan lantai bambu. Oke, sekarang kita lihat-lihat ke dalam. Ini katanya berarti ada 2 teman-teman. Oh iya, katanya double teman-teman. Ini di sana ada skat 1, sini 1, di ujung masih ada 1 lagi. Oke, sekarang kita masuk. Nah, itu skat lagi teman-teman. Nah, untuk lokasi brodingnya di sini. Nah, ini teman-teman, karena menggunakan sistem direct atau intermittent itu nanti untuk brodingnya itu dia menggunakan dua skat broding gini itu untuk mengurangi hempasan angin ketika blower nyala ya. Jadi ini biar nggak terlalu kenceng untuk angin niupnya itu nggak terlalu kencang jadinya. Jadi nanti untuk suhu di dalam lokasi broding itu agak awet begitu ya. Nah, kalau dengan sistem variabel kan bisa kita atur untuk kecepatan blowernya ya. Kalau ini nggak bisa, ini masih direct soalnya. Nah, ini untuk sensornya. Sensor seperti ini ya teman-teman. Ini tidak ada sensor NH3 dan wind speed. Di sini hanya terdapat sensor suhu dan kelembapan saja. Oh, CCTV-nya juga banyak itu, udah ada tambahan CCTV juga. Oke, sekarang kita ke belakang coba. Ini dengan panjang 72, jadi seperti kandang-kandang yang lain. Untuk panjang 72 kan memang cukup panjang ya, sudah cukup lumayan panjang ya. Jadi terdapat rel pakan untuk membantu ABK membawa pakannya biar nggak terlalu capek begitu ya teman-teman. Nah, ini blowernya terdapat 6 buah blower ya dengan tipe cone fiber. Ini untuk panel powernya. Nah, ini panel power blowernya biasa, desain berada di belakang ya teman-teman. Terdapat 6 blower. Nah, sederhana kalau yang masih direct ini, beda dengan sistem yang variabel ya. Nanti kalau pengen merubah menjadi sistem variabel, tinggal sini masih ada space ditambahkan untuk inverternya begitu ya. Inverter, dan sini ada selektor, udah beres. Nah, ini sudah jalan 5 periode.
hampir 1 tahun ini teman-teman, hampir 1 tahun. Ini untuk bambu masih bagus semua ya, bambu masih bagus semua. Ini belum ada yang keropos itu ya, masih oke ini. Untuk konstruksi masih oke semua. WR 150 soalnya mantap ya. Dinding Wermes ya, kita menggunakan M5 ini teman-teman. Nah, kalau di sini untuk tirainya model tirai amplop, karena di sini untuk yang sebelah kiri itu bisa dibuka. Beda dengan yang sebelah kanan ya. Kalau dengan sebelah kanan itu tirai mati teman-teman, jadi nggak bisa dibuka. Di sini bisa dibuka menggunakan handbin. Nah, itu untuk pemanas terdapat 2 menggunakan Remington berbahan bakar solar ya teman-teman. Untuk lebar 12 meter itu memang disarankan menggunakan 2 buah pemanas, biar nanti untuk ketika memasuki masa brooding itu pemanasannya bisa maksimal untuk menghangatkan ruangan begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke depan dulu. Kita cek area cooling pad teman-teman. Nah, di sini ada yang beda dari tempat Mas Aris juga teman-teman. Banyak yang beda ya. Untuk tirai cooling pad ini ya, tirai self deck ini masih manual, masih manual ya. Jadi masih menggunakan sistem biasa naik turun saja. Jadi belum sistem tunnel door. Nah, sebenarnya item-item kecil seperti itu sangat bisa disesuaikan ya teman-teman, bisa disesuaikan sesuai request kalian. Nah, jadi dalam pembuatan kandang itu kenapa kok setiap kali ada, mungkin teman-teman yang pernah tanya atau menghubungi saya, itu pasti saya tanya budgetnya dulu. Untuk pembuatan kandang dengan populasi contoh 10.000 atau 15.000 lah, pasti saya tanya budgetnya, budget yang jenengan punya berapa gitu ya, atau yang teman-teman punya berapa. Nah, itu nanti akan kita sesuaikan. Nah, misal teman-teman kok memang sudah siap, bisa jenengan istilahnya teman-teman minta begitu ya, minta Mas saya ingin dengan spek seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu bisa begitu ya. Tapi alangkah baiknya jika memberikan kepada kami untuk pengelolaan sesuai budget jenengan begitu ya, budget teman-teman gitu ya, sesuai dengan budget teman-teman. Jadi kita juga nggak akan bohong, kita semua terbuka begitu kan. Ketika memang dengan budget yang ada itu akan kita sesuaikan dengan kandang atau peralatan yang sesuai dengan budget. Jadi kita tidak mematok gitu ya. Kalau misal teman-teman tanya dengan spek seperti ini, seperti ini, seperti ini berapa, nah, itu nanti malah saya sendiri juga bingung teman-teman. Ini budget yang sesuai itu berapa gitu kan? Saya bingung malahan. Nah, kalau langsung ngomong, langsung dibilangkan ke kita, langsung Mas Satrio ini saya ada budget contoh 500 juta kayak, atau 600 juta. Bisa jadi dengan kandang kapasitas berapa, dengan peralatan seperti apa, itu kita malah lebih enak begitu ya. Di situ nanti kita akan obrolkan semua. Ketika memang tadi nanti spesifikasi yang kita tawarkan kurang cocok, itu bisa teman-teman rubah.
saya minta yang lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi, atau wah mas ini masih terlalu tinggi, bisa nggak dikurangi? Bisa, seperti itu. Begitu ya teman-teman. Nah, kalau belum ada anggaran dana budget berapa, itu kita untuk mau otak-atik RAB itu susah kita jadinya ya. Kita nggak tahu soalnya target budget yang disediakan itu berapa gitu kan, jadi pusing kita ya. Begitu. Nah, soalnya untuk harga seperti contoh saja seperti nipel seperti ini ya, ini termasuk nipel yang biasa begitu ya teman-teman. Nipel biasa itu harganya beda sama yang jenis impact ya, atau yang kotak itu ya, begitu. Nah itu kan sangat mempengaruhi harga di RAB begitu ya, atau pembuatan kandang. Nah, ketika memang teman-teman merasa cocok dengan spesifikasi yang sudah kita sodorkan di dalam RAB, silahkan lanjutkan. Tapi jika memang tidak, silahkan diotak-atik lagi sampai ketemu gitu ya. Soalnya banyak item yang bisa disesuaikan kalau untuk pembuatan kandang itu ya. Contoh seperti konstruksi. Di sini permintaan menggunakan IWF 150 dengan alasan area daerah pantai agar lebih kuat begitu ya. Tidak cepat karatan gitu ya. Nah, bisa tahan lebih lama. Oke, nggak apa-apa. Nah, untuk peralatan dia diturunkan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi untuk nipel begitu ya. Untuk nipel feeder itu pakai yang biasa. Itu sangat bisa diotak-atik begitu ya dalam pembuatan kandang. Untuk sistem sendiri di sini masih sistem biasa on off ya, belum menggunakan sistem variabel. Begitu. Nah, itu nanti karena sifatnya untuk peralatan sendiri itu masih sangat bisa di-upgrade gitu ya. Beda dengan konstruksi. Kalau teman-teman pertama bikin kandang langsung pengen peralatan yang bagus tapi konstruksi disepelekan, itu sangat salah. Karena untuk konstruksi sangat susah di-upgrade begitu ya. Beda dengan peralatan seperti feeder, misal sekarang pakai yang biasa-biasa seperti ini, sistem pakai yang biasa, nanti bisa di-upgrade ketika memang teman-teman sudah punya uang, itu nanti bisa diganti begitu ya. Atau karena memang untuk sistem sendiri atau seperti climate control itu punya kita, bisa atau sangat bisa sekali di-upgrade begitu ya. Contoh seperti climate control di sini itu masih biasa, itu juga bisa dijadikan untuk sistem variable speed. Nanti kita tinggal tambahkan inverter, peralatan pendukung lain atau komponen pendukung lain, udah beres begitu. Nah, beda lagi kalau berubah atau di-upgrade menjadi versi yang HMI, itu beda lagi begitu ya, harus ganti klimatnya begitu. Nah, untuk peralatan seperti feeder juga sama, pakai yang biasa dulu, nanti pengen ganti yang otomatis atau pakai auger, itu juga sangat bisa begitu ya. Seperti itu, yang penting ada hasilnya dulu begitu ya teman-teman. Jadi sesuaikan saja dengan budget yang ada, intinya itu saja, dan usaha kalian jalan gitu ya teman-teman. Nah, kalau usaha kalian sudah jalan, sudah punya untung, nah, silahkan mau di upgrade lagi peralatan, nah, mau dibagus-bagusin untuk kliennya, itu sangat mungkin gitu. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2. Ini pakan sudah siap. Paling nanti malam mungkin, soalnya sudah siap. Nah, ini untuk lantai 2. Nah, ini buat tempat tidur ABK, teman-teman. Untuk tempat tidur ABK. Ini jadi ya seperti ini aja. Ya. Tempat ABK ini ujung tombak peternak ya. Kecuali kandangnya dikelola sendiri. Nah, ini untuk lantai 2 juga terdapat rel pakan juga sama. Nah, untuk area cooling pad atau area bagian depan. Nah, di sini untuk sistem line minum pun masih manual ya. Jadi tidak menggunakan dosatron. Sama teman-teman, untuk karakteristik kandang yang kita buat itu semua hampir mirip-mirip ya. Kalau teman-teman yang sudah mengikuti channel Belajar Otodidak ala Om Satrio itu mungkin mengamati konstruksi kita itu hampir mirip-mirip. Hanya ada perbedaan beberapa kandang dengan konstruksi, jenis bahan konstruksi yang berbeda
begitu ya. Seperti IWF dan NNP itu sudah sangat beda ya untuk konstruksinya begitu. Nah, terus untuk plafon ini sama, dari dulu kita belum berubah, hanya ada beberapa tambahan saja yang dulu masih model kita paten langsung begitu ya. Kalau sekarang kita sudah sistemnya menggunakan baut, jadi ini nanti untuk plafon itu bisa di setel juga. Ini sebenarnya nggak mungkin di setel juga sih ini ya, untuk ketinggian plafon ini nggak mungkin di setel juga, hanya waktu pemasangan atau perakitan waktu awal itu dulu kita membuat itu lebih enak untuk settingnya begitu ya. Jadi kita sistemnya baut begitu ya teman-teman. Itu. Nah, ini kondisi lantai 2 teman-teman. Untuk lantai menggunakan bambu itu karena memang bambu saat ini tergolong masih sangat ekonomis ya dibanding dengan bahan-bahan yang lain begitu. Bila dibandingkan dengan besi wermes atau dengan papan PVC dan lainnya. Untuk kualitas saya rasa sudah cukup mumpuni ya teman-teman. Jadi di sini pun ini saya injek-injek itu nggak membal gitu ya, masih aman gitu kan. Nah, ini sudah umur hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun itu belum ada masalah, belum ada yang patah ataupun kropos atau penggantian itu belum ada gitu. Oke, lanjut teman-teman ke depan ya, area blower itu sekarang kayaknya itu baru benerin Remington, ada salah satu Remington yang bermasalah entah mampet atau apa itu, soalnya error terus teman-teman. Belum saya lihat juga soalnya. Saya akan review dulu, selesaikan review nanti baru saya lihat itu, biar si mainin dulu sama ABK itu ya. Seperti ini ya teman-teman untuk kondisi kandang di tempat Bapak Agus. Bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar budget atau peternakan ayam broiler, pembuatan kandang, itu silahkan kalian bisa hubungi nomor yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi atau di dalam video ini. Jangan lupa juga ya teman-teman, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan info penting dari channel ini. Bagian belakangnya teman-teman, untuk bagian belakang blower sama dengan lantai 1 ya. Untuk sistem sama ya, jadi untuk sistem kita panel power itu tetap di belakang begini ya, belakang. Jadi untuk kabel utama kita menggunakan kabel SR ukuran besar, nanti disesuaikan dengan jumlah blowernya. Dan untuk kabel blower ke masing-masing blower itu kita menggunakan kabel NYA yang 1,5 mili karena bentangan pendek. Tapi kabelnya juga harus yang bagus juga ya teman-teman, jadi nggak boleh kabel yang asal gitu ya. Ini kita menggunakan merek Supreme 1,5 mili gitu. Pokoknya untuk kelistrikan harus disesuaikan ya teman-teman, disesuaikan dengan beban begitu kalau untuk ukuran kabel, beban dan jaraknya. Karena jika jarak terlalu jauh ya kabelnya juga harus semakin besar juga gitu ya, kalau enggak nanti panas teman-teman. Nah, untuk sistem perintah kita biasa tetap menggunakan kabel AWG ini ya. Ini AWG untuk isinya nanti menyesuaikan dengan jumlah blower juga gitu. Silahkan teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan apapun mengenai dunia peternakan ayam broiler silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika di kolom komentar lama untuk membalasnya, silahkan kalian bisa hubungi nomor yang sudah saya sediakan
di kolom deskripsi atau di dalam video ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe ya teman-teman, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan info penting dari channel ini. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman untuk review kandang di Kendal tempat Bapak Agus. Semoga bisa menginspirasi bagi kalian yang ingin membuat kandang. Silahkan, bisa dicontoh, bisa bisa dicontoh. Silahkan kalian contoh ya teman-teman. Bisa kalian contoh. Jika ingin membuat sendiri silahkan, nggak apa-apa. Ini saya share semua ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan saja. Oke, kalian bikin sendiri nggak, bikin sama kita nggak apa-apa, silahkan tanya saja. Kita nggak kejar-kejar, ayo bikin kandang sama kita, ayo bikin kandang sama kita. Kita nggak seperti itu ya. Kalau memang ingin atau percaya dengan kita tim Gas Kreatif, silahkan kerjakan dengan kita. Kalau memang ingin kerjakan sendiri nggak apa-apa, kita nggak kejar-kejar ya, itu aja. Kita akan bantu terus kok. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman untuk review kandang di tempat Pak Agus dengan dimensi 12x72, 2 lantai dengan konstruksi baja IWF 150. Semoga bermanfaat. Akhir kata, sekian dan terima kasih. What?